Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Yoga Pratama, NIM 12370312964, berasal dari Prodi Akuntansi, yang mana dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang matkul Sejarah Islam Asia Tenggara yang diminta oleh Bapak dosen pengampu Pak Rejali Febrianto dengan tema masuknya sejarah peradaban Islam di kabupaten masing-masing. Adapun masuknya sejarah peradaban agama Islam masuk di daerah Kabupaten Indragiri adalah pada abad ke-13 agama Islam berkembang pesat di daerah Indragiri dan Kuantan. Dimulai dari kota Kampar, yang mana ini dipelopori oleh Syekh Burhanuddin dan muridnya. Pada abad ke-14 juga, seiring runtuhnya kerajaan Kunto Kampar yang ditaklukkan oleh Aditya Warman, agama Islam berkembang pesat dan masuk pada saat itu. Sehingga pada saat itu muncullah kerajaan Islam baru yang ada di Rokan, yakni kerajaan Kunto Dar es Salam dan kerajaan Siak Garib yang ada di Siak Sri Indrapura, yang mana dua kerajaan ini di bawah naungan Sultan Ibrahim yang merupakan sultan yang ada di Indragiri. Adapun kata Indragiri berasal dari bahasa Sanskrit, yakni berasal dari kata suku Indra yang mengenai dalam bahasa Hindu artinya ketuhanan, atau bisa juga dikatakan sebagai tempat atau negara atau negeri. Jadi kata Indragiri dapat diartikan sebagai mahligai di suatu negeri atau negara. Setelah beberapa tahun lamanya, perkembangan Islam di Indragiri mengalami pemunduran, namun tetap dilanjutkan oleh salah satu murid dari Syekh Burhanuddin yang bernama Dugo, yang berasal dari Teluk Kuantan. Namun masyarakat sering mengenal beliau dengan sebutan Tuanku Lebay, yang mana dalam Islam kata tuanku ini sebagai kata ucapan kepada orang yang memiliki ilmu tinggi sebelum menjadi syekh. Sumber lain juga mengatakan bahwasanya masuknya Islam di Indragiri yaitu berasal dari masuknya pantai barat Sumatera, yang mana ini dipelopori oleh Syed Ali Al-Idris, yang mana beliau datang ke Indragiri bukan untuk berdagang. Kebanyakan orang datang ke Indragiri atau ke Nusantara hanya untuk berdagang, tapi beliau memiliki misi khusus untuk mensyiarkan agama Islam. Setelah beliau menetap dan menikah dengan warga setempat, beliau dikaruniai oleh Allah seorang anak, yakni anak laki-laki. Nah, yang mana anak laki-laki ini diminta menantu oleh Sultan Salahuddin, yaitu merupakan sultan yang berkuasa pada pemerintahan kerajaan Indragiri pada masa itu. Nah, adapun penerapan pemasukan agama nilai-nilai Islam di kerajaan Indragiri ini ialah melalui dari perdagangan, pendidikan, perkawinan setempat, dan kesenian. Pada tahun 1327 Hijriah, pada masa Sultan Mahmud, diangkatlah Syekh Abdurrahman Siddiq yang berasal dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Martapura, Kampung Dalam Pagar. Beliau diminta oleh Sultan Mahmud untuk sebagai menjadi mufti di kerajaan Indragiri yang mana pada saat itu kosong. Nah, jadi pada masa saat itu kata mufti ini ialah untuk sekarang dapat diartikan sebagai menteri agama. Jadi kisahnya mufti ini adalah orang yang mensyiarkan agama Islam di suatu tempat atau kerajaan. Jadi pada masa saat itu Syekh Abdurrahman Siddiq diminta oleh Sultan Mahmud untuk menjadi mufti kerajaan. Nah, lalu beliau dipanggillah sama Sultan untuk datang ke Rengat. Rengat ini adalah ibu kota dari pusat kerajaan Indragiri. Nah, pada masa saat itu Indragiri merupakan suatu kekuasaan yang utuh. Namun pada saat ini
Indragiri menjadi dua kekuasaan yang berbeda, yakni Kabupaten Indragiri Hilir, ibu kotanya Timbahan, dan Kabupaten Indragiri Hulu, ibu kotanya Rengat. Nah, jadi pada masa itu Indragiri merupakan satu wilayah yang mana pusat pemerintah kerajaan ada di Rengat. Jadi beliau ini dipanggil oleh Sultan Mahmud untuk datang ke sana dan menetap di sana. Namun Sultan Syekh Abdurrahman Siddiq ini sebelum diangkat menjadi mufti, beliau meminta 3 syarat kepada Sultan Mahmud. Adapun 3 syarat beliau itu ialah beliau tidak mau menerima gaji atau menerima upah selama menjadi mufti. Dan yang kedua, beliau tidak mau tinggal di ibu kota kerajaan pada saat itu, yakni Rengat. Yang ketiga, beliau meminta perkebunan atau beliau meminta sebuah parit untuk membuka perkebunan. Nah, setelah Sultan menyanggupi syarat beliau, akhirnya beliau dilantiklah untuk menjadi sebagai mufti, yang mana beliau tugasnya menyiarkan agama Islam yang ada di daerah Indragiri Hilir hingga sampai saat ini jejaknya masih terekam jelas. Adapun nama asli lengkap beliau yakni Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Apib bin Mahmud bin Jamaluddin Al-Banjari. Dari pihak ayahnya yang bernamakan Muhammad Apib yang dikenal dengan Datuk Landak bin Haji Mahmud yang berasal dari Kalimantan, yang merupakan dari pihak ayah ini merupakan keturunan bangsawan. Nah, sedangkan dari pihak ibunya yang bernama Sapura merupakan cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni yang sering kita kenal dengan sebutan Datuk Kelampayan. Adapun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan ini merupakan salah satu ulama terkemuka yang ada di Asia Tenggara pada masa tahun 1800 Masehi, yang merupakan salah satu pengarang kitab agama Islam yang ulung, akan tetapi kitab yang sering ditulis beliau ini kebanyakan dari bahasa Melayu. Nah, salah satu kitab yang terkenal dari karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini ialah kitab Sabilul Muhtadin, sebuah kitab fikih yang dikarang oleh beliau. Nah, adapun dampak positif yang dapat diambil dari peranan dari Tuan Guru Sapat ini ialah beliau dapat memajukan dari suatu tempat yang kebun menjadi kotaan karena membuka perkebunan, membuka perkampungan. Adapun kenapa beliau disebutkan dengan nama Tuan Guru Sapat, karena parit yang diminta beliau itu dimakan parit Hidayat, sedangkan tempat daerah situ disebut dengan Sapat. Nah, jadi beliau digelar dengan Tuan Guru Sapat. Samalah dengan Tuan Guru Zaini bin Abdul Ghani itu kan dia Tuan Guru Sekumpul. Kenapa dikatakan Sekumpul, Tuan Guru Sekumpul? Karena beliau wafat di daerah namanya Sekumpul, maka disebut dengan Tuan Guru Sekumpul. Samalah dengan Tuan Guru Sapat, karena beliau wafat di Sapat. Nah, itulah kenapa disebutkan dengan itu tersebut. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Apabila itu ada kesalahan, itu datang dari saya, dan apabila itu ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.